Di tingkat yang paling parah, maka si anak dengan vestibular yang tidak teraktivasi dengan baik, dia akan autisme. Makanya anak autisme tuh susah menatap mata, gampang tertrigger dengan bunyi, dengan cahaya dan segala macam. Karena indranya tidak bisa dikontrol oleh vestibular. Saya kok ngajarnya teori aja nih yang saya tahu baru S1. Nah, sementara waktu saya kuliah di UI, kayaknya seru deh dosen itu bercerita di kelas. Karena mereka itu praktek, mereka kan praktisi, psikolog. Jadi begitu dia cerita tentang psikologi perkembangan, real gitu yang diceritain, ada kasus ini gitu kan, cerita tentang anak berbakat, anak ini, anak itu gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir bully ini apakah itu memang semacam hukum alam untuk mempersiapkan seseorang untuk menjadi tangguh dan kemudian ada seleksi alam bagi yang nggak tangguh dia akan mundur ke belakang atau memang itu jadi sesuatu yang perlu dicemaskan nggak sih? Teman-teman, podcast di tengah jalan kali ini kedatangan seorang tamu berprofesi sebagai seorang psikolog anak dan remaja dan perjalanannya cukup menarik dari kota kecil yang ukurannya 5 kali 5 km persegi hingga berkuliah di ibu kota negara Indonesia dan sekarang sedang melanjutkan studi PhD di negeri jiran. Kita akan sapa Ibu Yosi Molina, Magister Psikologi Psikolog. Selamat pagi Kak Moli. Pagi. Saya boleh panggil Kak Moli ya? Boleh. Nah Kak, sebelum kita bicara banyak nih tentang anak, tentang karakter, tentang tumbuh kembang, mungkin kita bisa mulai dulu pengen tahu bagaimana Kak Moli dibesarkan dari keluarga seperti apa. Oke. Terima kasih terlebih dahulu nih sudah diundang ke podcast yang luar biasa ini. Ya saya seperti sudah diceritakan tadi, lahir dan dibesarkan di Bukit Tinggi, yang kalau saya menangkap sih ini adalah kota pendidikan, dan kami dari keluarga guru. Kakek saya itu guru di zaman Belanda, punya anak 12, sebagian besarnya juga guru, dan kebetulan salah satunya ibu saya juga guru. Terus dari dalam kandungan dari dalam kandungan sampai saya sekolah itu selalu dibawa ke sekolah gitu, jadi ikut ibu ngajar. Terus rasanya yang sangat mempengaruhi untuk mengantarkan saya menjadi seorang psikolog itu karena dulu itu di kelas 4 SD ibu saya pindah ngajar dari salah satu SD negeri yang sudah dia bekerja di situ 17 tahun ke sebuah SD swasta, dan pertimbangan orang tua waktu itu saya dipindahkan ke dekat rumah dulu gitu. Jadi dari kelas 4 SD pindah ke dekat rumah itu cuma 2 tahun karena di situ mengalami bullying. Terus juga saya mengenal istilah-istilah pornografi dan ya kena bisa dikatakan pelecehan verbal sih. Itu di sana akhirnya alhamdulillahnya kedua orang tua saya cukup mendukung. Akhirnya saya dipindahkan ke sekolah tempat ibu ngajar lagi yang di swasta itu. Jadi bisa dikatakan di masa kecil itu saya cukup tangguh gitu menghadapi penyesuaian diri yang berulang, terus ya tekanan-tekanan gitu yang setelah dewasa dan menjalani pendidikan psikologi saya merasa wah saya hebat juga ya dulu. Mengatasi itu gitu. Iya, maksudnya bisa selamat dengan kondisi yang sebenarnya itu berbahaya sih di usia segitu dapat bullying seperti itu gitu. Dan ternyata begitu masuk ke sekolah ibu saya sendiri dan di situ ibu saya guru, saya justru dibulinya itu karena anak guru gitu. Oh iya, biasanya kalau anak guru seakan-akan dapat privilege gitu privilege ya. gitu. Nah ini justru enggak, dibully. Iya, kamu sih anak guru gitu kan. Ya namanya dulu kita juga takut juga kan ngadu ke orang tua dan segala macam, ya udah jalanin aja. Kalau gitu. diadukan justru malah kemungkinan besar akan dosisnya tambah tinggi merasa lagi. akan dimarahi gitu, padahal enggak sih gitu. Harusnya Cuman enggak ya itulah anak kecil enggak tahu ya yang mana yang
bisa diaduin, mana yang enggak gitu. Oke. Terus ya rasanya di situ saya jadi cukup tinggi interpersonalnya gitu, kemampuan untuk berinteraksi dengan diri sendiri, mengenal diri, berinteraksi dengan orang lain, ya karena ternyata pengaruh lingkungan yang menekan seperti itu justru tidak membuat saya lembek gitu. Oke. Itu yang saya syukuri. Sehingga pas SMP, qadarullah SMP juga di SMP ya mohon maaf bisa dikatakan itu terjelek sebukit tinggi. Oke. Ya, jadi waktu saya SMP itu bahkan ada teman yang sekelas gitu yang MBA gitu, dan ya di zaman itu sebenarnya belum wajib jilbab ya. Nah, alhamdulillahnya saya udah berjilbab dari awal, yang mana di sekolah itu satu angkatan cuma 2 orang yang berjilbab. Nah, itu cukup membuat saya kuat untuk berbeda dengan yang lain. Ya. Terus saya juga ditantang sama keluarga bahwa di sekolah itu nggak ada loh yang akan lulus di UI, ITB, IPB gitu. Itu saya bertekad sendiri. Ya insya Allah saya yang pertama nih lulus di sini gitu Oke. kan. Dan setiap bangun pagi pun ibu saya selalu bangunin, ayolah bangun, nanti nggak bisa masuk SMA 1 gitu. Nah, berarti karena memang terlahir dari gen, secara genetika memang orang-orang terdidik dan terpelajar, dan ternyata di masa kecil ada semacam pelecehan verbal yang dialami itu, apakah memang sejak saat itu tuh Kak Molly sudah membayangkan bahwasanya someday saya memang harus masuk UI dan terima dan akan ngambil psikologi, atau Enggak. justru malah psikologi ini dari mana nih Kak? Dari SMA 1 Bukit Tinggi, kemudian merantau untuk biasanya kan kalau di zaman Kak Mauli ada bimbel segala macam. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi dulu itu ya kalau orang tua dorongannya harus jadi guru lagi ya. Jadi guru lagi, terus waktu di SMA 1 teman-teman sekelas itu pada pengen di kedokteran. Saya bingung mau ngambil apa ya. Tapi Kalau IA apa IS nih? IPA. Oh IPA. IPA 1. Jadi di zaman kami itu di tahun 99, jadi dari tahun 2000-an lah. Tahun 2000 apa tahun 99 lulusan 99 di SMA 1 itu sekota Bukit Tinggi itu dikumpulin nem tertinggi. Oke. Nah, itu masuklah kita di kelas itu Oh, gitu, Kak Mauli dan masuk itu kelas. dibiayain sama Pemda gitu-gitu. Jadi Itu dibiayainya untuk beasiswa kuliah atau dibiayain untuk enggak, pergi? untuk ada tambahan-tambahan pembelajaran Oke. gitu. Terus ya akhirnya itu cukup culture shock sih, karena di sekolah yang kita jadi juara terus tanpa effort. Iya. Iya. Terus tiba-tiba ini orang hebat semua gitu Iya. kan. Terus teman-teman yang di kelas itu juga akhirnya mempengaruhi sih kita yang kalau males-males, orang tuh pagi-pagi aja udah ngebahas soal SPMB Paham. dari kelas 1. Ya akhirnya itu budaya sih di kelas itu, dan mereka rata-rata yang ngejarnya kedokteran. Ya terpengaruh lah kurang lebih pengen dokter, cuman di akhir-akhir mau pemilihan jurusan itu mulai menyadari saya kan takut darah, takut mayat, takut Oke. ini. Terus yakin gak ya ngambil kedokteran gitu. Terus bimbel di Askia Padang, nyebut merek nggak apa-apa ya. Iya. Di Askia Padang waktu itu, dan Pak Irwan Praitno waktu itu masih jadi anggota DPR RI, dan beliau masih setiap kita bimbel itu masih beliau tuh yang konsul. Oh, beliau Walaupun turun. walaupun cuman 10 menit, 15 menit, tapi ternyata itu mengubah hidup saya. Oke. Karena kita sebelum bertemu Pak Irwan, kita dites minat bakat, hasil tes minat bakat menunjukkan tadi yang perjalanan hidup tadi membuat saya interpersonal itu bagus. Sementara untuk ngambil jurusan IPA itu kan ya mungkin nggak terlalu butuh interpersonal yang bagus ya. Betul. Akhirnya di zaman itu kan SPMB itu ada 3 kesempatan ngambil IPS 1. Nah, IPS-nya apa ya gitu. Yang paling dekat dengan IPA kayaknya psikologi deh gitu. Oke. Karena kalau di beberapa kampus tuh masuk ke psikologi itu lewat jalur IPA. Walaupun nanti kenyataannya pas belajar psikologi itu bukan IPA, bukan IPS. Oh iya, betul. Nah, akhirnya ya udahlah ambil psikologi. Ditaruhlah psikologi pilihan kedua, kedokteran UNAN pilihan pertama, Oke. fisika UNP di pilihan ketiga.
Oh, berarti 3 pilihan itu dari 3 kampus yang berbeda-beda ya? Iya, karena mau jadi gurunya tetap di ini ya, itu permintaan Disematkan orang gitu ya? tua ya. Disematkan. Karena saya juga suka suka fisika Ah, waktu SMP itu dari sekolah yang tadi di Bukit Tinggi itu saya lolos di tingkat Bukit Tinggi untuk IPO Olimpiade Fisika. Di oke. mana waktu itu anak SMP itu satu-satunya yang negeri cuma saya yang lulus, selebihnya anak eh, Saverius gitu, Sekolah swasta gitu ya? sekolah swasta. Ya, Nah, karena jadi di daerah-daerah biasanya memang kualitas sekolah swasta itu lebih jauh lebih tinggi. baik daripada kualitas sekolah negeri ya. Iya. Tapi berarti dari remaja Mhm, itu Kak Molly cukup balance ya mhm. antara eh, apa namanya intrapersonal, interpersonal, Iya, tapi juga suka sains nih. Nah itu iya, kan biasanya kan orang heeh. agak cenderung ke salah satu, Iya, tapi iya, ternyata Kak Molly bisa ada di dua garis itu iya, dan dan sepertinya dan begitu. menyenangi gitu. Iya, menyenangi itu semua. Eee, apa ya, kalau yang interpersonal ya itulah hidup dengan, gimana kita survive dengan keadaan membuli Iya, kita. Saya bukan yang tertekan, ya saya survive aja gitu. iya. Oke, dijadiin bahan ketawaan juga gitu Itu segala kalau macam. boleh tahu ketahuannya itu bully-nya itu karena misalnya nih kan kalau zaman kecil-kecil biasanya kan Mhm, bukan soal jarang orang yang membuli mhm, soal strata ekonomi tapi biasanya iya, kalau bentuk fisik misalnya gendut kah atau apa iya. boleh tahu nggak? Itu lucu banget. Eee, dulu itu kan nama saya Molly itu, iklan Bimoli itu lagi 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 marak-maraknya oke, ya. Terus, sama teman-teman itu sangat kreatif sekali, Bimoli itu dipanjangin bibia monyong 5 senti. oke, Nah, terus saya dipanggil monyong, sampai saya menyadari, "Saya monyong nggak ya?" Gitu, kayak heeh, perasaan nggak monyong kan. iya, Cuman karena semuanya manggil monyong 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 gitu kan, wah iya. itu kayak gimana ya, antara menyakiti tapi kita harus menerima atau gimana Paham. gitu. Dan Nah itu itu di sebenarnya satu sisi. dilekatkan ke brand tadi ya? Iya sih, heeh, Bukan kan ke kepanjangan. fisiknya, iya Iya iya. fisik rasanya nggak ada Yes, monyong-monyongnya gitu paham kan. paham. Terus, ditambah lagi ya biasalah ya anak kecil terus kayak, "Kamu pacar siapa?" Tapi itu Iya parah sekali waktu itu iya. pembahasannya itu yang istilah-istilah yang nggak pantas itu saya dengar dan saya nggak tahu itu artinya waktu itu Dan kan. itu belum ada Heeh, internet ya? nggak ada Kalaupun sudah ada internet, internet, nggak. pasti belum akan sampai ke Iya, dan sini. itu istilah Minang Oh, yang nggak oke. pantas disebut gitu, Ya, yang akhirnya karena saya nggak paham itu, begitu di SMP saya nyebut-nyebut itu dimarahin sama teman, "Eh, itu nggak sopan," katanya paham. gitu. Nah, Dan menurut Kak Molly, heeh, dari, tekanan di sekitar yang mhm, kemudian Kak Molly bisa menghadapi itu dan mungkin Kak Molly menyadari bisa menghadapi itu setelah ngelihat dari kacamata pendidikan mhm, sekarang ya. mhm, mhm, Tapi menurut Kak Molly sendiri, mhm, bullying yang ada di zaman Kak Molly SD itu berarti mhm. sekitar tahun berapa tuh Kak? 90 awal ya? Iya, saya SD 96 ya? Iya. Iya, 96. Nah itu Tunggu, 96 lulus, berarti ya 90 awal ya? iya, dari Nah 90. itu berarti apakah zaman sekarang ini kan topik tentang bully itu Mhm, udah sangat familiar dan mhm, bahkan di semua pihak pun sekarang aware tentang itu mhm, mhm, penanganannya mhm, secara preventif pun mhm, anak-anak diajar untuk tidak membuli orang lain. mhm, Tapi apakah kalau kita bicara hikmah nih, kan orang mhm, Minang kan biasanya dari mhm. tekanan apapun pasti bisa nyari hikmahnya. Ada untungnya. Ada untungnya, mengaji untung, Heeh, mengkaji untung. Nah, heeh, kira-kira bully di zaman itu, mhm, sebelum anak-anak kecil itu terpapar internet gitu, mhm, atau mhm, bully di zaman itulah, mhm. itu apa sih kira-kira untungnya buat Kak Molly gitu? Iya untungnya jadi tangguh sih, Mmm, tangguh, terus ya, sama orang tua atau sama teman-teman, sama guru, dikasih, penjelasan bahwa ya temennya juga latar belakangnya ini gitu. Misalnya orang tuanya emang dagang yang mmm, sehari-hari ditinggal, terus hidupnya di pasar gitu. Mencoba untuk berempati sih, jadi iya, kalau bahasa Minangnya raso pareso gitu kan. Jadi kayak terasah aja gitu, kayak melihat dari sisi si orangnya. Cuman ya oke, itu di zaman dulu ya. iya Kalau iya zaman iya sekarang kan kita lebih egosentris iya. gitu-gitu ya. Mhm. Berarti memang dari pihak keluarga pun, kalaupun si anak pulang membawa masalah, Mhm. itu tuh tidak langsung memikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya atau mencari Mhm. keadilan untuk anaknya, Iya, tapi jadi nggak mencoba langsung mencari dibela, oke nggak oke, langsung dibela. Makanya agak males ngadu itu kan gitu kan, kita dulu yang disalahin, "Kamu kali yang gini, kamu kali yang gitu." oke, Cuman di sisi lain, untungnya orang tua, ya terutama papa ya,
dia datang ke sekolah gitu, diam-diam gitu kan, terus nanyain gimana-gimananya di belakang kita. Terus pas udah mau naik kelas 6, padahal udah mau naik kelas 6 nih, udahlah pindah aja gitu. Iya, iya. Iya. Nah, gimana Kak Molly ngelihat bully di zaman dulu dan bully di zaman sekarang? Apa persamaannya, apa perbedaannya? Apa ya? Kalau Apalagi zaman boleh dikaitkan dengan yang saya baca di profilnya Kak Molly sekarang udah aktif di bidang pendidikan, kemudian punya konsultan psikologi. Nah, bisa jadi meng-compare itu dari kasus-kasus yang pernah Kak Molly tangani di klinik mungkin? Iya, sebenarnya prinsipnya sama aja sih. Sama aja? Setidaknya ada 3 jenis bully itu kan. Bully fisik. Fisik berarti ya kita ditendang, ya pokoknya fisik lah. Alhamdulillahnya tuh nggak ada. Tuh nggak ada sih. Rasanya teman-teman pun ya baca Kak jelas bukan bully. Mereka emang setara gitu jatuhnya. Kan kalau yang dikatakan bully itu kalau si korbannya itu terus Iya. dan itu yang iniin hampir Power. semua orang Iya, gitu iya, iya. kan. Nah, itu nggak ada sih. Yang ada itu ya verbal kebanyakan. Ya zaman kecil dulu kayaknya bulinya nyebut nama bapak lah, Yes. terus jodoh-jodohin orang lah, Iya. yang gitu-gitu. Cuman itu kan bener-bener kayak ngerusak banget, ngeganggu banget Iya. gitu. Terus sampai ya pikiran saya masih anak kecil banget ya, dan itu belum pernah saya ungkapkan kemanapun. Jadi sampai karena saya disebutin terus sama seseorang gitu kan, terus akhirnya waktu itu sakit mah, muntah-muntah, saya mikir, apa saya hamil gara-gara dia terus sama itu. Kan Sama disebut kayak aja ya? gitu ya, Iya, anak iya, kecil iya. lah kan Paham, paham. pikirannya. Terus kayak cemas gitu, takut gitu. Nah akhirnya karena sering, ya mungkin kalau sekarang sih jatuhnya saya memahami itu psikosomatis. Oke. Sampai kalau mau ke sekolah tuh muntah, terus Iya. sakit gitu. Padahal kalau tekanan secara kognitif sih nggak ada. Saya juara 1 terus kok gitu, dan tanpa effort gitu. Karena memang di situ anak kampung yang nggak diperhatikan oleh orang tuanya gitu kan. Jadi ya kita yang anak guru yang walaupun nggak disuruh sama orang tua belajar, kita sudah terpapar dengan pembelajaran sehari-hari dari kecil. Dan senang belajar ya? Ya akhirnya ya tentu akan dapat ranking terus dibanding orang yang nggak pernah belajar Iya, kan gitu. iya. Nah rasanya kalau dari segi kognitif nggak bikin sosial fobia sih, school phobia, School bukan phobia. school phobia. Takut ke Nah sekolah gitu. ya, tapi itu justru yang bikin school fobianya yaitu tadi, ditertawakan. Sampai ya saya termasuk yang menarik diri kalau ditertawakan sama seorang itu, saya jadi nggak mau deket sama orang itu dan Oke. berteman ya gitu-gitu kan. Padahal kan aneh kan, bisa aja kan kita berteman dengan orang tersebut Iya. gitu. Ya itulah Nah, anak-anak ya. bedanya jangan bully zaman sekarang yang Kak Molly tanganin? Tetap sama ya, ada verbalnya juga, ada fisiknya juga. Oh, satu lagi, jenis bully itu polanya adalah yang mental, psikologis. Secara psikologis tuh kayak pertemanan, yang menyisih-nyisihkan kawan. Oh, itu zaman dulu juga udah ada tuh, Iya Kak? kan? Nah, Iya. itu zaman sekarang juga ada. Cuman ya bedanya mungkin ya beda stylenya aja. Oke. Kalau zaman sekarang mungkin kalau udah di sekolah-sekolah yang menengah ke atas, kayak disuruh ya kita nanti bajunya seragam ya, ini ya, Oke. kamu harus tasnya ini juga ya gitu. Iya, iya. Nah, sampai yang kayak gitu. Kalau Kan- zaman sekarang, kalau dulu kan ya namanya kita anak kampung, mana mikirin Iya, kayak betul. gitu. Berarti dampaknya ke mental jauh lebih tajam yang sekarang berarti ya? Karena ada hubungan dengan kemampuan ekonomi kah? Iya. Kelas sosial Sebenarnya kah? tajam atau enggaknya itu tergantung si anaknya sih. Anaknya itu itu tangguh menarik. apa enggak gitu. Iya. Tangguh itu kan dilihat dari ketahanan yang dibangun oleh pola asuh orang tua. Ada juga kok anak sekarang yang tangguh gitu. Iya, iya. Ada juga yang dulu itu lumpuh gitu kan, begitu di ini jadi nggak pede, nggak percaya diri, Iya. rendah diri gitu. Wah, Gitu. sebenarnya kalau dipikir-pikir bully ini apakah itu memang semacam hukum alam untuk mempersiapkan seseorang itu menjadi tangguh dan kemudian ada seleksi alam bagi yang nggak tangguh dia akan mundur ke belakang, atau memang itu jadi sesuatu yang perlu dicemaskan nggak sih, Kak? Oh iya tentu. Oh iya. Ya karena kan kita nggak bisa memastikan semua anak siap untuk menerima itu kan. Ya buktinya saya terselamatkan karena saya merasa dapat support dari orang tua. Dengan saya dipindahkan, oh ya orang tua saya dukung.
kampung gitu. Saya dipindahkan lagi, ternyata di sekolah itu juga dibully sebagai anak guru gitu kan. Ya walaupun bully kayak gitu, ya sebenarnya mereka baik-baik sih, temannya juga enggak yang musuhin, enggak mau berteman itu. Cuman kan nyakitin hati aja kan Iya. ketika berulang-ulang disebut begitu gitu, Iya. sehingga merendahkan harga diri kita Iya. gitu. Nah, saya mulai tidak merasakan hal yang iya pokoknya yang nyakitin itu justru di SMA, di kuliah gitu. Iya, Saya sih iya. merasanya mungkin kita semakin sefrekuensi ya. Di SMA karena kami satu kelas, sebenarnya kami juga dibully sih, dibully karena, kita Kamu bukan nggak anak pintar? ya karena Oh, ini oke. kelas unggulan Iya, gitu iya. dan teman-teman saya sampai sekarang, walaupun kami alumni gitu kan, mereka itu kayak nggak pede kalau bertemu dengan alumni yang lain. Oh, paham. Nah, saya beruntungnya adalah teman-teman yang di luar kelas itu cukup akrab. Kenapa ya? Karena mungkin saya terbiasa dengan teman-teman yang beraneka Beragam gitu ya? jenis dari Iya, dulu waktu iya. kecil. Sementara teman-teman saya yang di kelas ini dia steril kan dari dulu, dari Iya, iya. kecilnya emang pinter gitu. Dan rata-rata memang kami merasakan eh, anak-anak kelas unggulan ini dulu waktu di SD-nya, SMP-nya itu emang dibully juga gitu. Maksudnya nggak mau ngasih contekan lah, dibully, Iya. nggak mau inilah gitu. Nah, begitu saya di SMP nggak mau ngasih contekan dibully, saya nggak peduli lagi. Saya udah cukup kuat dengan itu. Iya, iya, iya. Oh, berarti memang fenomena orang di kelas unggul selalu kayak gitu ya? Iya, bisa jadi ya. Nah, tapi saya bersyukur sih di waktu SMP itu, saya kelas 1 itu di kelas biasa aja. Nakal juga kayak gitu. Di kelas 2-nya juga, tapi juara terus nih Kak. Nah, nggak tahu di kelas 3 baru dikasih nih sama gurunya masuk kelas unggul. Jadi Karena kayak juara ada terus. tapi jadi shock gitu akhirnya. Wah, kok saya tiba-tiba ada di kelas orang-orang yang diajak ngobrol tidak seperti kelas sebelumnya yang mungkin asik untuk di circle pertemanannya, tapi mungkin lebih banyak nakal-nakalnya kan gitu, bandelnya gitu. Tapi saya memang mengungkapkan itu karena saya kepikiran aja tadi, ya gimana ya rasanya jadi tadinya orang yang dari awalnya sekolah unggul terus, dan orang yang tadinya ada di underdog, terus tiba-tiba ada di kelas unggul. Iya, akan beda kan. Akan beda, bener. Ada tantangan tersendiri dan ada keuntungannya juga Iya, sih. benar. Ya terutama untuk penerimaan sih, penerimaan Iya. dari orang-orang yang sebelumnya udah terbiasa kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya unggul, terus tiba-tiba, hah, ini kok ada masuk nih dari planet lain ke tempat kita gitu. Iya. Tapi itu membuktikan kalau ternyata kecerdasan segala macam itu atau hal-hal Dinamis. itu bisa sangat dinamis dan kita bisa menekuni itu kan sebenarnya. Iya, dan belum tentu loh yang di luar lokal unggul itu nggak cerdas. Karena kebanyakan orang yang berhasil di pendidikan ini yang rajin. Oke. Akhirnya begitu di perguruan tinggi banyak juga yang dari luar kelas unggulan itu yang keterima di ITB, di UI, ya maksudnya di top 5 kampus lah gitu. Jadi ya nggak bisa gitu. Padahal ketika kita di kelas unggulan kita merasa kita yang terpintar, kita yang terini, enggak kok gitu. Iya. Juga kok teman. Jadi apalagi begitu saya udah lulus dari UI terus jadi dosen gitu kan, ternyata teman-teman di kampus teman-teman sesama dosen dari swasta, dari kampus-kampus yang dulu saya nggak tahu juga namanya gitu kan, tapi mereka hebat sekali gitu. Dan saya sih akhirnya menyadari orang yang akan sukses itu orang yang tekun dan rajin, bukan orang yang pintar tapi nggak rajin. Tapi kalau orang pintar terus tekun rajin, wah itu akan multiplier effect ya. Akan lebih dahsyat sih. Saya ngelihat teman-teman saya di UI yang lanjut S2, S3 di luar negeri, terus ya itu benar-benar kiprahnya luar biasa memang gitu. Tapi ya yang di kampus yang dulu kita nggak bayangkan, terus ternyata mereka hebat loh gitu. Jadi someone setelah keluar ya. Boleh cerita sedikit tentang UI S1 dan Kak Molly lanjut ke profesinya juga di UI sampai 2012 keluar sertifikat atau boleh menyandang gelar psikolog. Surat izin praktek. Dan boleh praktek gitu. Itu gimana Kak sebagai anak perantauan Bukit Tinggi mencoba hidup di kota besar Jakarta, kemudian beradaptasi dengan lingkungan baru dengan bekal kehangatan di keluarga sekaligus bekal
pressure di zaman kecil dan remaja itu. Itu gimana sih Kak ngelihat Oke. UI berarti angkatan 99 ya? 2002. 2002. Oh, oke. 99 masuk SMA. Oke. Eh, banyak ya, banyak yang membuat saya berubah. Pertama, eh, saya nggak menduga akan lulus di psikologi karena memang nggak pernah belajar IPS. Terus tiba-tiba sama Pak Irwan Praitno dipindahin ke pilihan pertama. Oke. Terus begitu lulus di UI, psikologi, teman saya lebih dari separuh kelas kedokteran, agak ada sedih-sedihnya dikit. Wah, nanti kalau ngumpul teman SMA saya nggak nyambung ya gitu. Saya psikologi Reuniannya. sendiri gitu. Tapi ternyata ada juga kok teman yang ke psikologi. Nah terus keterima di UI, nggak kebayang sih, saya nggak pernah memikirkan UI itu seperti apa, karena anak SMA 1 itu dulu impiannya ITB. Oh. ITB. Jadi di UI itu kami yang lulus dari SMA 1 itu cuma 4 orang waktu itu. Wow. 4 orang yang di Depok, terus rasanya yang di kedokteran juga ada 3 orang, 7 atau berapa gitu. Ya cuma 7 orang waktu itu. Wow. Nah terus kadarullahnya saya ke Depok itu tinggal bersama kakak. Kakak dulu di IPB, cuman dia kerja di Depok, terus ya diantarlah ke kampus UI. Orang tua ngelarang dong, karena kan kenapa kok lulusnya di situ gitu? Karena dari awal tuh udah diwanti-wanti lulus kuliahnya di Padang aja gitu. Dan kan. pengen guru ya? Pengen jadi guru. Dan waktu itu kedokteran sih boleh, tapi di jurus Padang kan. Oh iya. Oh, kedokteran tadinya ngambil UNAN, terus Iya. guru fisikanya di UNP. Dan nggak ngomong, ngambil Oke. psikologi itu nggak ngomong. Oh iya? Iya, dan lulus. Terus orang Bukit Tinggi waktu itu nggak tahu psikologi itu apa. Wow. Terus sama orang tua dibilangin mau ngurusin orang orang gila gitu kan. Pandangannya masih kayak jadi gitu. masih ya. Mungkin karena memang minim sekali literasi Iya, tentang psikologi iya, dan sangat. tambah lagi mungkin psikologi nggak psikologi, maksudnya tamat psikologi nggak bisa langsung jadi guru mungkin gitu ya? Iya nggak ada. Pasti nggak ada kan Karena ya? nggak tahu psikologi itu apa. Saya pun nggak tahu psikologi itu apa. Yang tahu Pak Irwan psikolog itu doang. Paham. Terus keterima di psikologi. Kadarullahnya saya juga lulus di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi ceritanya kalau nggak lulus SPMB, sama kakak waktu itu udah ke Depok duluan nih. Ceritanya karena orang tua taunya kan saya lulusnya nanti di Padang. Ya udahlah, bolehlah jalan-jalan gitu. Iya. Ternyata lulus, nggak pulang-pulang lagi. STIS itu sekolah kedinasan bukan? Iya, kedinasan. Wow. Jadi itu kayak alternatif kalau nggak lulus, coba juga lah gitu. Padahal nggak bawa rapor dan segala macam. Jadi rapornya waktu itu numpang ke faxnya Bu Ratna Megawangi, bosnya Aka waktu itu. Terus alhamdulillah lulus juga di STIS. Okay. Terus akhirnya karena lulus di STIS dan itu udah pasti jadi PNS sama orang tua, tentu disuruh di STIS dong. Itu gimana tuh dinamika untuk itu sangat kocak. Gimana Kak? Akhirnya kuliah di UI udah mulai duluan. Kuliah di UI itu kita udah OKK istilahnya. OKK itu orientasi kehidupan kampus. Sebelum OKK itu kita udah nyanyi-nyanyi di Balairung untuk wisuda. Waktu itu yang wisuda itu Rosa. Rosa wisuda waktu itu kita nyanyi-nyanyi. Pokoknya digabungin tuh semua yang lulus di UI itu 6.000 kalau nggak salah ya. 3.000 apa 6.000 mahasiswa baru digabungin di Balairung, kita diajarin nyanyi-nyanyi yang akan diiniin. Cuman itu udah membangkitkan nasionalisme dan keuian gitu. Itu ya. Terus belum lagi ya banyak artis-artis juga yang lulus zaman itu. Di zaman itu? Seangkatan sama Nicholas, seangkatan sama banyak lah macam-macam waktu itu masih. Terus terus udah berasa kan, oh kayak gini ya di UI, seru banget ya gitu. Udah merasakan kehidupan UI nih. Terus lulus di STIS. Di STIS pun akhirnya awalnya nyobain kuliah 2. Karena kan masih orientasi kampus nih, masih bisa lah gitu kan. Paralel nih? Iya. Berapa lama tuh Kak mencoba untuk? Cuman orientasi si STIS-nya dijalanin. Seminggu apa ya. Terus kuliahnya cuma 2 hari kuatnya. Karena dua-duanya kuliah kan. Terus minta salah satu, misalnya cuti dulu deh salah satu, nggak bisa dua-duanya karena tahun pertama. Oh iya, baru semester 1, iya benar. Akhirnya tiap malam tuh nelfon orang tua kan, gimana, orang tua tetap kekeh di ini nih. Terus sama ya banyak lah yang ngasih masukan. UI aja lah, UI ini susah masuknya. Karena waktu itu nggak merasakan susah masuk UI kan. Iya, itu dia. Terus blessing-nya di situ. Iya, terus
Psikologi itu juga nggak terlalu paham. Psikologi ini apa? Mau kerja di mana? Selalu itu yang dipertanyakan orang tua kan. Terus sama orang tua ini udah jelas nih gitu. Walaupun nanti akan kerja di mana juga nggak tahu kan. Iya. Yang pasti BPS tapi entah di mana gitu maksudnya. Terus sampai suatu hari orang tua pun ternyata di kampung mencari tahu. Nanti kerja di PPS nih gimana, STIS nih gimana. Carilah orang-orang di Bukit Tinggi ini yang juga kuliah di sana. Ternyata Jadi kadang orang ada tuanya juga riset saudara-saudara jauh gitu kan. Terus sama saudara jauh ini dikasih tahu. Kalau anaknya nggak mau nanti bisa stres, bisa dua-duanya gagal gitu. Oke. Terus sama saya pribadi akhirnya di masa orientasi kampus tuh benar-benar menikmati wawancara senior, wawancara dosen, Paham. wawancara ya kan kita ditugasin tuh kalau biasanya anak baru mah itu lapeh makan lah ya Iya, gitu. iya. Kalau udah dapet tanda tangan udah. Kalau saya benar-benar saya gali, kakak kenapa ngambil psikologi? Emang psikologi nanti mau kerja di mana gitu Iya. kan? Nanya juga ke dosen, Bu, dulu ibu kuliahnya, kalau kami sih manggil dosennya bukan ibu, Mbak dan Mas, Mbak. walaupun udah tua. Nah, Mas kenapa ngambil ini, ngambil itu? Terus Iya. sama mereka, kenapa kamu nanyanya gitu? Ya saya soalnya lulus juga di sini nih. Oh, kamu tanya dosen statistik deh, gitu kan? Iya. Carilah semua dosen statistik, kan psikologi belajar statistik. Iya. Terus semua dosen statistik, sampai dosen statistik tuh kenal kan. Giliran pas kuliah statistik di tahun kesekian, nilai saya C, diketawain dong. Lulus di Kamu kan yang lulus di STIS dulu ya? Iya. Kok nilai kamu C? Iya mbak, beda. Berarti untung nggak lulus, untung nggak dilanjutin STIS.